Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 11? Mudah-mudahan semuanya masih semangat untuk belajar meskipun kita pembelajarannya jarak jauh. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis hidrokarbon dan juga kita bahas tentang satu-satu jenis hidrokarbonnya ya, termasuk tata namanya, contohnya, dan nanti sifat serta kegunaannya. Oke, ini ya yang akan kita pelajari tentang yang pertama macam-macam senyawa hidrokarbon dan tata namanya. Kemudian nanti kita bahas juga sifat-sifat senyawa hidrokarbon. Kita bahas juga reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon dan kegunaan senyawa hidrokarbon. Oke, jenis-jenis atau macam-macam senyawa hidrokarbon. Nah, ini ya. Jadi di sini hidrokarbon ini adalah ya secara definisi, secara bahasa, hidrokarbon itu senyawa organik yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Nah, jenis-jenisnya. Jadi hidrokarbon itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama hidrokarbon alifatik, artinya hidrokarbon yang memiliki rantai lurus ya, rantainya terbuka dan lurus. Kemudian hidrokarbon alisiklik, itu adalah hidrokarbon yang rantainya tertutup ya. Kamu bayangkan kalau misalkan ada kalung, kemudian kalung kalau dipasang di leher berarti rantainya tertutup gitu. Tapi kalau misalkan kita lepaskan dari leher kita, ya kita buka, kemudian kita tidak kaitin lagi pengaitnya, namanya rantai terbuka. Kemudian ada hidrokarbon aromatik. Hidrokarbon aromatik ini yang bentuknya siklik, bentuknya rantainya tertutup dan juga ikatannya adalah selang-seling, ada yang tunggal dan juga rangkap. Oke. Kita bahas tentang hidrokarbon alifatik dulu. Hidrokarbon alifatik tadi hidrokarbon yang rantainya itu adalah terbuka ya dan lurus. Nah, hidrokarbon alifatik ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Ya, alifatik jenuh dan tak jenuh. Jadi alifatik jenuh itu maksudnya adalah hidrokarbon yang rantainya terbuka, rantainya lurus dan ikatannya tunggal. Ya, ikatannya tunggal, nanti kita lihat struktur dari hidrokarbon seperti apa yang maksud tunggal. Tunggal itu berarti kan satu, berarti ikatannya semuanya adalah satu. Terus hidrokarbon alifatik jenuh itu jenisnya adalah alkana, senyawa alkana. Kemudian hidrokarbon alifatik tak jenuh, hidrokarbon yang rantainya terbuka dan lurus tetapi ikatannya ada yang berikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Nah, jenisnya ada alkena. Alkena adalah hidrokarbon yang berikatan rangkap 2. Kemudian yang kedua adalah alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon yang ikatannya rangkap 3. Terus alkadiena. Alkadiena adalah hidrokarbon yang ikatan rangkap 2-nya ada 2 kali dalam satu rantainya. Kemudian hidrokarbon alisiklik. Alisiklik ini hidrokarbon yang rantainya tertutup. Ya, jadi rantainya tertutup, sama ada yang jenuh dan tak jenuh, ada yang ikatannya tunggal, ada yang ikatannya rangkap, ada yang sikloalkana. Ya, sikloalkana itu berarti alkana yang rantainya tertutup tapi ikatannya semuanya adalah tunggal. Kemudian sikloalkena. Ya, jadi senyawa hidrokarbon yang rantainya tertutup tapi ada ikatan yang ada rantai yang ikatannya adalah rangkap. Terus kalau hidrokarbon aromatik ini tadi
hidrokarbon yang rantainya tertutup dan ikatannya ada yang tunggal dan rangkap selang-seling. Nah, hidrokarbon aromatik itu adalah benzena dan turunannya. Nah, seperti ini penjelasan berdasarkan, nah kita bahasnya untuk kelas 10 ini lebih kepada hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Hidrokarbon yang berikatan tunggal dan hidrokarbon yang berikatan rangkap. Oke, di kelas 11. Oke, hidrokarbon yang tunggal itu jenisnya alkana. Hidrokarbon yang ikatannya rangkap alkena, yang berikatan rangkap 2, dan alkena yang berikatan rangkap 3. Oke, seperti ini nih. Nah, ini adalah struktur hidrokarbon. Ini yang dimaksud tunggal, ini seperti ini. Nih, antara karbon C dengan C ya, bukan C dengan H. C dengan C, ikatannya semuanya adalah tunggal. Nah, di sini C dengan C, di sini ada ikatan yang rangkap. Ya. Terus yang di bawah ini juga ikatan antara C dengan C, di sini ada ikatan yang rangkap 3. Nah, ini namanya adalah propana, jenis senyawa alkana. Ya, dia berikatan alifatik jenuh. Kemudian ini adalah namanya propena, senyawa alkena, termasuk senyawa alkena, dan dia alifatik tak jenuh. Terus yang terakhir ini adalah propuna, senyawa dari alkuna, dan dia termasuk alifatik tak jenuh. Nah, ini kita lihat. Oke, ini ada namanya 2-metil butana. Ya, kita lihat ikatan antara karbon dengan karbon, di semua adalah ikatannya tunggal. Berarti dia termasuk golongan alkana, dia termasuk alifatik yang rantainya terbuka. Kemudian yang maksud rantai tertutup ya seperti ini. Nih, tuh. C dengan C-nya semuanya saling berikatan. Ya. Tidak ada celah. Kalau ini kan masih terputus nih. Ya, bedain. Ini lurus, kemudian ada lagi di bawahnya terputus. Kalau ini tidak ada yang terputus nih. Ya, kalau kita kasih lingkaran, maka dia akan membentuk lingkaran. Nah, ini namanya rantai karbon yang bentuknya siklik, ya, atau seperti cincin, dan rantai karbonnya melingkar. Namanya siklobutana, jenis senyawa sikloalkana. Nah, kemudian ini adalah benzen. Ya, ini ikatannya satu tunggal, kemudian di sebelah kanan rangkap, di bawahnya tunggal lagi, sebelah kiri rangkap, di tengah kiri itu tunggal, nah atas kiri rangkap. Ini adalah senyawa aromatik yang berikatannya selang-seling antara tunggal dan rangkap. Oke, sekarang kita masuk untuk pembahasan senyawa alkana. Ya, jadi alkana tadi, alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Ya, alifatik jenuh berarti hidrokarbon yang rantainya terbuka. Ya, dan jenuh berarti ikatannya tunggal. Ya, semua ikatan antar karbonnya merupakan ikatan tunggal, yang stripnya satu berarti tunggal. Oke. Alkana rumus umumnya adalah CnH2n+2. N adalah jumlah atom C. Ya, kamu kasih tambahan ya di sini. N adalah jumlah atom C. Nah, ini contoh senyawanya, rumus senyawanya. Ada CH4, ada C2H6, C3H8, C4H10, dan seterusnya. Nah, di sini kalau C-nya 1 hanya jadi 4 nih. Jadi kita masukin C1 berarti 2 kali 1, 2 ditambah 2, 4. Jadi C1H4. Tuh.
Ini adalah nama-nama dari senyawa alkana dan juga nama-nama dari alkil. Alkil itu nanti sebagai cabang dari alkana. Jadi alkana ini sebagai rantai utama, alkil adalah cabang. Ini nama-namanya yang harus kamu hafalin ya, dari C1 sampai C10. Dari metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Nah, kalau alkilnya ini berkurang satu H-nya ya, karena dia sebagai cabang. Jadi CH3 itu metil, C2H5 etil. Nah, untuk cabang kita lihatnya C-nya. Ya, kamu fokus kepada C-nya. Ya, C3 propil, C4 butil, C5 amil, C6 heksil, C7 heptil, C8 oktil, C9 nonil, C10 dekil. Jadi kalau senyawa hidrokarbon itu namanya, untuk namanya sama semua, cuma akhirannya aja yang berbeda. Kalau alkana ya berarti akhirannya ana, kalau alkil ya berarti akhirannya il. Oke, ini tata namanya ya. Jadi aturan penamaan dalam menentukan nama senyawa alkana, yang pertama kita harus menentukan rantai induk atau rantai utama. Rantai utama itu rantai yang jumlah atom C-nya terbanyak atau yang paling panjang. Nah, di sini ada contoh ya. Di C-nya kalau ditotal ini ada 7. Nah, kita tahu nih rantai utama. Kalau kita pilih bentuknya adalah L terbalik, maka kita dapatnya 4. 1, 2, 3, 4. Tapi kalau kita bentuknya lurus, kita dapat atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang terpanjang ini disebut rantai utama, yang jumlah atom C-nya terbanyak. Oke, kemudian setelah itu rantai utama diberi nomor. Nah, penomorannya dimulai dari ujung yang cabangnya paling dekat. Ya, jadi dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang. Ya, penomoran dimulai dari atom C yang terdekat dengan cabang atau atom C di ujung yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau kita mulai dari kiri 1, 2, 3, maka kita menemukan cabang ada di nomor 3. Tapi kalau kita mulai dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, maka kita menemukan cabang ada di nomor 4. Jadi usahakan nomor cabang adalah nomor yang terkecil. Tadi kemungkinan nomor cabang itu ada di nomor 3, dan kalau dari sebelah kanan ada di nomor 4, maka lebih baik kita memilih nomor cabang nomor 3. Jadi nomor cabang harus nomor yang terkecil. Jadi kita penomorannya dimulai dari sebelah kiri supaya menemukan cabang di nomor 3. Oke, kemudian urutan pemberian nama. Jadi nanti kalau kita menuliskan nama, kita harus menuliskan nomor cabangnya dulu, kemudian nama cabangnya apa ya, nama cabang tuh nama alkil. Terus nama alkil dilihat dari jumlah C-nya ada berapa ya. Kemudian nama rantai utama, nama alkana. Nah, seperti ini namanya. 3, kenapa 3? Karena cabangnya berada di nomor 3. Kemudian antara huruf dengan angka kita harus kasih tanda strip. Terus karena cabangnya ini jumlah atom C-nya 1, maka tadi kalau kita lihat nama-nama senyawa, nama-nama metil, nama-nama cabang, nama-nama alkil, nama-nama cabang itu kalau C-nya 1 adalah metil. Terus nah, karena cabangnya cuma 1 tadi metil doang ya. Kemudian rantai utamanya ada 6 jumlah C-nya, maka nama senyawa alkana yang jumlah C-nya 6 adalah heksana. Oke, nah ini ada contoh lagi, kita lihat ya. Ini cabangnya nih. Nah, saya kasih warna merah adalah cabang atau alkil. Nah, ini namanya adalah 2-metil pentana. Kenapa 2-metil pentana? Kita tentukan rantai utama nih. Rantai utamanya ada 5. 1, 2, 3,
4, 5. Nah, ini yang terpanjang dan terbanyak jumlah C-nya. Maka di luar rantai utama itu adalah cabang atau alkil. Nah, untuk penomoran, kalau dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, kita ketemu cabang di nomor 4 kalau dari sebelah kiri. Tapi kalau dari sebelah kanan, kita menemukan cabang 1, 2 di nomor 2. Jadi lebih utama kita menggunakan nomor atau penomoran dimulai dari sebelah kanan karena cabangnya berada di nomor 2. Jadi namanya 2 metil pentana. Jadi cabang berada di nomor 2, cabangnya adalah metil karena jumlah atom C-nya 1. Kemudian nama rantai utamanya karena jumlah atom C-nya 5, maka nama senyawa alkananya adalah pentana. Oke. Kalau rantai cabangnya lebih dari satu jenis dan jenisnya adalah sama, ya, itu harus diperhatiin. Jadi cabang itu kamu lihat aja pohon, cabangnya nggak mungkin satu, beberapa pasti cabangnya. Kalau cabangnya itu lebih dari satu dan kemudian jenisnya sama, maka jumlah cabang harus dikasih tambahan awalan. Kalau cabangnya ada 2 berarti di, kalau cabangnya ada 3 berarti tri, kalau cabangnya ada 4 tetra, kalau cabangnya 5 penta, dan seterusnya sampai deka. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, yang warna merah adalah cabang. Berarti rantai utamanya adalah nih, jumlah C-nya ada 4. Ingat ya, yang terpanjang. Jadi jumlah C-nya ada 4, 1, 2, 3, 4. Maka di luar rantai utama adalah cabang. Namanya apa? Kita penomoran dulu, nomorin dulu kira-kira nomornya dari mana nih. Nah, kalau dari sebelah kiri 1, 2, ketemu cabang di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, ketemu lagi cabang di nomor 2. Jadi mau dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan, sama-sama kita menemukan cabang di nomor 2, jadi sama aja. Maka kita kasih nomor ya, 1, 2, 3, 4. Maka cabangnya di nomor 2 dan di nomor 3. Namanya adalah 2, 3 dimetil butana. Ya, jadi cabangnya metil ini ada di nomor 2 dan di nomor 3. Kemudian kenapa dimetil? Ya karena ini cabangnya ini jumlah C di atom C nomor 2 itu 1. Kemudian di atom C nomor 3 jumlah cabangnya juga atom C-nya 1. Ya, jadi kalau atom C-nya 1 berarti jenisnya adalah metil. Jadi karena metilnya ada 2 berarti dikasih awalan di metil. Dan rantai utamanya jumlahnya ada 4. Namanya adalah butana. Oke, selanjutnya contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 ini kita lihat ini jumlah rantai utamanya ya, masih lurus juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah rantai utamanya ada 6. Dan yang merah ini adalah cabangnya. Cabangnya semuanya adalah metil. Nah, penomorannya kita lihat nomornya 1, 2. Nah, kalau dari sebelah kiri kita mendapatkan cabang di nomor 2. Kalau di sebelah kanan 1, 2, 3. Jadi nomor cabang berada di nomor 3. Jadi sebaiknya kita menomori cabang, menomori rantai utama dari sebelah kiri karena kita menemukan cabang di nomor 2. Ya, jadi cabangnya kita kasih nomor nih, rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi cabangnya berada di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Namanya adalah 2, 3, 4 trimetil heksana. Jadi cabangnya berada di nomor 2, 3, 4. Kemudian cabangnya adalah metil, jumlahnya ada 3, maka dikasih awalan trimetil heksana. Nah, untuk pemisahan antara angka dengan angka harus menggunakan tanda koma ini ya. Contoh nomor 3, kita lihat ini juga rantai utama yang masih lurus. Jumlah rantai utama, jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian di sini cabangnya jenisnya adalah etil, ya, jumlah C-nya 2, C2 H-nya 5, H3 tambah 2, 5. Jadi C2H5 itu jenisnya adalah etil, ini juga sama, C2H5 jenisnya adalah etil.
Nah, penomorannya dari sebelah kiri kita lihat 1, 2, 3, ketemu cabang di nomor 3. Kalau di sebelah kanan 1, 2, 3, ini juga ketemu cabang di nomor 3. Jadi mau dari sebelah kiri atau kanan sama aja. Kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita ketemu cabang di nomor 3 dan di nomor 4. Nah, harusnya 3, 4 ya. 3, 4 di etil heksana. Sorry, saya salah. Harusnya 3, 4 di etil heksana. Oke, selanjutnya kalau rantainya mempunyai cabang dan itu berbeda jenis ya, jadi cabangnya lebih dari 1 dan berbeda jenis. Oke, jadi nanti pada saat penulisan nama cabang itu harus diurutkan berdasarkan urutan abjad ya. Kayak contohnya seperti ini. Ini rantai utamanya yang terpanjang bentuknya adalah seperti huruf Z. Nah, jadi jumlah atom C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi rantai utamanya jumlahnya ada 5. Namanya adalah pentana. Kemudian yang merah ini cabangnya. Ini cabangnya. Jadi cabangnya di sini kebetulan sama-sama metil. Ya, jadi sama seperti yang tadi. Oke, untuk penomoran kita mulai dari sebelah kiri ya. 1, 2, karena kita menemukan cabang di nomor 2. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, ketemu cabang di nomor 3. Jadi lebih baik dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3 ya. Jadi cabangnya berada di nomor 2 dan di nomor 3. Maka namanya adalah 2,3 dimetil pentana. Ya, jadi metilnya ada 2, jadi ditambahkan awalan di, cabangnya di nomor 2 dan di nomor 3. Selanjutnya ini ya. Di sini rantai utamanya sama bentuknya seperti huruf Z. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 atom C untuk rantai utamanya. Namanya adalah heptana. Kemudian cabangnya ini ya, yang merah ini metil, yang hijau ini jumlah C-nya ada 3, maka sesuai nama penamaan senyawa alkil, atom C-nya 3 berarti propil ya. Untuk penomoran kita lihat dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4 ya, jadi cabangnya di nomor 3 dan di nomor 4. Sedangkan dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, cabangnya di nomor 4 dan di nomor 5. Jadi lebih baik kita penomoran dari sebelah kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cabang di nomor 3 dan di nomor 4. Maka namanya adalah, cabangnya yang di nomor 3 adalah metil, di nomor 4 adalah propil. Jadi 3 metil, 4 propil heptana. Nah, di sini kita urutin tulisnya berdasarkan abjadnya, M sama P lebih dulu M ya. Tidak, jadi penulisan itu bukan berdasarkan lebih dulu mana cabangnya, tapi berdasarkan abjad dari nama alkilnya ya. Kebetulan metil M dan propil PN lebih dulu dengan P. Oke, contoh selanjutnya. Nah, ini rantai utamanya lurus. Kita lihat jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya juga ada 7, berarti heptana. Kita lihat cabangnya di sini ada metil dan ini juga ada jumlah atomnya C3, berarti propil ya. Oke, penomorannya dari sebelah kiri coba. 1, 2, 3, 4, cabang di nomor 3 dan nomor 4. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, cabang di nomor 4 dan 5. Berarti lebih baik dari sebelah kiri ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi letak cabang berada di nomor 3 dan di nomor 4. Namanya 3 metil 4 propil heptana. Jadi sama dengan contoh nomor 2. Nah, di sini bentuk strukturnya aja yang berbeda, namanya sama. Nah, ini biasanya kalau strukturnya berbeda tapi namanya sama, namanya isomer.
ya. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan kali ini. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan memberikan latihan soal ya untuk menentukan nama dari senyawa alkana, dan juga saya jelaskan alkana fungsinya atau manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari untuk apa. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.